Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 6? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Bu Nurul di Matematika Bisa. Operasi hitung campuran pecahan. Oke teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, silakan untuk berdoa, membaca doa sebelum belajar, agar apa yang kita pelajari bisa membawa berkah, oke? Oke, baiklah, perhatikan soal nomor 1. Semuanya sudah berbentuk pecahan desimal. Berarti tidak ada yang perlu kita ubah bentuknya, hanya tinggal bagaimana caranya. Lihat di depan 0,047 dengan 0,284. Antara depan sama belakang lebih besar pengurangnya, sedangkan pengurangnya bertanda negatif. Berarti nanti hasil akhirnya pasti akan diberi tanda negatif ya. Cara mengerjakannya karena depan positif belakang negatif berarti dikurangi. Angka yang lebih besar dalam pengurangan tetap ditaruh di atas. 0,284 dikurangi 0,047 ya. 4 dikurang 7 nggak bisa, pinjam depannya, 8-nya jadi 7, 4-nya jadi 14. 14 dikurang 7, 7. 7 dikurangi 4, 3. 2 dikurangi 0, 2. 0 tetap. 0,237. Tandanya positif apa negatif? Mana yang lebih besar tadi? Yang lebih besar adalah negatif, berarti ini negatif. Nah, berarti ini hasilnya berapa tadi setelah dihitung? Ini setelah dihitung tandanya negatif 0, 2, 3, 7. Negatif 0, 2, 3, 7 ditambah 6,432. Negatif ditambah positif. Beda tanda. Berarti caranya dicari selisihnya atau dikurangi. 6,432 tetap angka yang lebih besar dalam pengurangan ditaruh di atas. 0,237. Kita kurangi lagi. 2 dikurangi 7 nggak bisa, pinjam depan, 3-nya jadi 2, 2-nya jadi 12. 12 kurang 7, 5. 2 dikurang 3 nggak bisa lagi, pinjam lagi, 4-nya jadi 3, 2-nya jadi 12. 12 dikurangi 3, 9. 3 dikurangi 2, 1. 6 dikurangi 0, 6. Hasil akhirnya positif apa negatif? Lihat mana yang lebih besar. Yang lebih besar adalah yang positif, berarti hasil akhirnya positif. Itu ya. Soal kedua, ada 3 bentuk pecahan yang berbeda-beda. Ada persen, ada pecahan desimal, ada pecahan biasa. Cara menyelesaikannya berarti harus kita ubah ke bentuk yang sama. Tambah dengan kali lebih kuat kali, berarti kita selesaikan dulu yang belakang. Dari bentuk ini, Ibu sepertinya lebih mudah untuk diubah ke bentuk pecahan biasa ya. 0,9 ketika diubah menjadi pecahan biasa kan 9 per 10. Jadi dikali 5 per 36. Coba kita sederhanakan. 9 dengan 36 bisa disederhanakan kan? 9-nya jadi 1, dibagi 9, 36-nya jadi 4. 5 dengan 10 juga bisa kita sederhanakan. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Oke, 1 kali 1, 1, 2 kali 4, 8. Nah, setelah itu baru kita tambahkan dengan 51%. Supaya bisa ditambahkan, persennya juga kita ubah ke pecahan biasa. Persen artinya per 100. 51% berarti 51 per 100. Ya, kita tulis ulang di bawah ya. 51 per 100 ditambah 1 per 8. Penjumlahan hanya bisa diselesaikan kalau penyebutnya disamakan dulu dengan dicari KPK-nya atau pakai cara kedua dengan dikali silang. Mana yang lebih mudah menurut kalian? Dalam hal ini Ibu lebih ingin untuk mengali silang ya. 51 dikali 8, pembilangnya ditambah 1 kali 100, penyebutnya adalah bawah kali bawah. Oke? 51 kali 8. Coba kita hitung 51 kali 8. 1 kali 8, 8. 5 kali 8, 40. Berarti 408 ditambah 1 kali 100. 100 dibagi berapa? 100 kali 8, 800. Oke? Berarti 508 ya dibagi 800. Apakah bisa disederhanakan? Kita coba ya dibagi 4.
atas bagi 4, bawah juga bagi 4. Coba kira-kira berapa 508 dibagi 4? Coba kita hitung. Ya. Oke, 508 dibagi 4. 1 kali 4, 4. 1, 10. 10 bagi 4, 2. 8, 24. Oke, 508 ya, ini bukan 504. 508. 28 bagi 4 adalah 7. Jadi hasilnya 127. 800 bagi 4. 8 dibagi 4, 2. Nolnya ada 2. Oke. Jadi 127 per 200. Apakah masih bisa disederhanakan? Nah, silahkan kalian coba-coba. Kalau memang masih bisa disederhanakan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Soal ketiga, bentuk pecahan yang berbeda. Ada pecahan desimal, ada pecahan biasa, ada persen. Kita samakan. Untuk bisa menyelesaikan harus disamakan bentuknya. Cari bentuk yang mana yang lebih mudah untuk disederhanakan. Dalam hal ini Ibu akan mengubahnya menjadi pecahan biasa ya. Oke, 0,4 kalau diubah ke pecahan biasa berarti 4 per 10. Kita kalikan dengan 1 per 8. 4 dengan 8 bisa disederhanakan. 4-nya menjadi 1 dibagi 4 kan. 8-nya jadi 2 ya kan. Kemudian kita selesaikan. 1 kali 1, 1. 10 kali 2, 20. Ini sudah ketemu hasilnya dibagi 25%. Dibagi 25%. 25%-nya kita ubah dulu juga menjadi pecahan biasa. Persen artinya per 100. 25% berarti 25 per 100. Kita tulis kembali dibagi 25 per 100. Pembagian tidak bisa diselesaikan kalau belum diubah menjadi perkalian. Caranya 1 per 20-nya tetap, bagi berubah menjadi kali, 100 per 25 dibalik menjadi, 25 per 100 dibalik menjadi 100 per 25. Nah, kalau sudah begini kita bisa coret atau sederhanakan. 0 dengan 0 bisa habis. Oh maaf, ini bukan 20 ya, tapi yang ini 25. Oke, 0 dengan 0 habis. 10 dengan 2 juga kita sederhanakan. 10 dengan 2, 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2, 5. Kemudian yang terakhir, 5 dengan 25 juga bisa disederhanakan. 5-nya jadi 1, 25-nya jadi 5. Nah, sekarang tinggal kita tuliskan hasilnya. 1 kali 1. 1 kali 5, 5. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per 5. Soal keempat adalah soal cerita. Kita baca pelan-pelan ya. Pak Soleh mempunyai gula pasir 8 kilo. Kemudian membeli lagi berarti ditambah ya. Ditambah 1,5 kilo. Gula tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong yang masing-masing berisi setengah kilo. Jadi 8 ditambah setengah kilo dulu. Belinya kan 8 tambah 1,5 kilo ya. Setelah itu baru dibagi 1 per 2, dijumlahkan dulu. Berarti ini harus kita kurung ya, supaya tidak keliru. Kalau nggak pakai kurung, nanti hasilnya akan berbeda. Karena gulanya ditambahkan dulu, baru dibagi menjadi setengah kilo gitu kan, kalau kita terjemahkan secara bebas. Nah oke, sekarang kita tambahkan dulu 8 dengan 1,5 karena di dalam kurung. Oke, 8 ditambah 1,5, yang harus lurus adalah komanya. 8 tidak punya koma berarti kan 8,0 ya. Oke, kita tambahkan titik dengan 5. Berarti 5, 8 ditambah 1, 9. Oke, yang ini sudah ketemu, hasilnya adalah 9,5. 9,5 dibagi 1,5. Ini mau diubah ke bentuk pecahan biasa juga boleh, atau yang ini, yang setengahnya kita ubah ke bentuk desimal. Karena kita tadi sudah mengubah ke bentuk pecahan biasa, coba sekarang bagaimana kalau setengahnya kita jadikan desimal? Setengah. Coba di sini ya, setengah kalau dijadikan desimal berapa? Dijadikan desimal artinya mengubah penyebut atau yang bawah menjadi 10, 100, atau 1000. 2 kira-kira dikalikan berapa supaya jadi 10? Dikali 5 kan ya? Kalau bawah dikali 5 berarti atas juga dikali 5. Oke? 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10.
5/10. Kalau didesimalkan berapa? 0,5 karena satu angka di belakang koma. Oke? Berarti soal ini menjadi 9,5 dibagi 0,5. Bagaimanakah pembagian desimal? Coba pembagian desimal caranya sama, kita pakai pembagian bersusun. 9,5 dibagi 0,5. Supaya bisa dibagi, kita hilangkan komanya. Pembagian kalau kita hilangkan komanya, satu angka di belakang koma kita hilangkan, berarti pembaginya mundur satu langkah, komanya bergeser ke sini. Ini berarti yang ini jadi 5 saja, yang ini mundur satu langkah menjadi 95,0 atau 95 saja. Nah, jadi pembagiannya jadi seperti ini. Oke, kita bagi ya. 9 dibagi 5, 1 kali 5, sisanya berapa? 4. Turunkan angka 5, 45 dibagi 5, 9. 9 kali 5, 45, sisanya 0. Jadi jawabannya adalah 19. Oke, teman-teman, paham? Soal yang terakhir kita baca, di pasar ibu membeli 5,75 kg gula dan 3,4 kg, 3/4 kg terigu. Dalam perjalanan, ibu singgah di rumah nenek untuk memberikan 2,5 kg gulanya saja yang diberikan ya sama nenek, gulanya. Oke. Berat belanjaan ibu sekarang adalah, maksudnya totalnya jadi berapa setelah gulanya diberikan kepada nenek. Berarti kita kurangin aja gulanya ibu ya. Yang tadinya beli 5,75 dikurangi diberikan kepada nenek berapa? 2,5. 1/2. Bentuk ini akan lebih mudah kita lihat untuk diubah ke bentuk pecahan desimal ya kan? Berarti kita perlu ubah dulu 2,5 menjadi pecahan desimal. Coba. Mengubah 2,5 menjadi pecahan desimal, 2-nya tetap saja angka bulatnya. Kira-kira setengah kalau diubah menjadi pecahan desimal berapa? Di soal sebelumnya tadi sudah kita hitung ya, setengah itu 0,2. Berarti 2,5, 2 ditambah 0,2. 2 ditambah 0,5. Setengah itu 0,5 ya. Berarti 2,5 adalah 2,5. Oke, maaf, 2,5 2,5 bukan 2,2 ya. Nah, sekarang kita kurangkan saja jumlah gulanya ibu. 5,75 dikurangi 2,5. Jadi berapa gula ibu sekarang? 5 dikurangi titik 5, 7 dikurangi 52, 5 dikurangi 2, 3. Gula ibu tinggal 3,25 kg. Itu ya, gula ibu 3,2 kg. Kemudian berat belanjaan total ibu berarti jumlah gulanya ditambah berapa ini? Tepung. Tepungnya 3/4. Ya, oke, kita tuliskan. Sebentar kita hapus supaya kelihatan ya. Gulanya ibu menjadi 3, oke, kita hapus dulu supaya kelihatan. Gula yang tersisa, gulanya ibu berarti tadi sudah dihitung 5,75 dikurangi 2,5 tadi hasilnya adalah 3,25. Kemudian belanjaan ibu satunya adalah, kita hapus dulu supaya papan tulisnya tidak terlalu ruwet ya, tulisannya banyak. Kemudian satu lagi belanjaan ibu adalah tepung terigu. Tepung terigunya 3/4. 3/4 kg. Kira-kira kalau didesimalkan berapa ya? Didesimalkan berarti mengubah penyebutnya menjadi 10, 100 atau 1000. 4 lebih mudah kita ubah menjadi 100 ya kan? Karena 4 supaya menjadi 100 itu kan dikalikan 25. Bawah dikali 25 berarti atas juga dikali 25. 3 kali 25, 75. 4 kali 25 adalah 100. 75/100 kalau didesimalkan berarti 0,75. Berarti terigunya berapa tuh? Terigunya ibu adalah 0,75. 0,75. Berarti tinggal kita tambahkan total belanjaan ibu. 5 ditambah 5, 10. 0 nyimpen 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 7, 10 lagi. 0, simpen 1 lagi. 1 tambah 3, 4 tambah 0, 4. Jadi belanjaan ibu adalah 4,00 atau sama dengan berapa? 4
kilogram ya, total belanjaan Ibu. Teman-teman, demikianlah video pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakan kebaikan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Surat Al-Zalzalah ayat 7.